Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam perempuan Islami, salam perempuan solehah, berjuang, beramal, dan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hadis tentang muhasabah, kemudian hadis tentang istighfar, dan juga hadis tentang bertaubat. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai hadis tentang muhasabah. Nah, sebelumnya apa sih itu arti dari muhasabah? Nah, muhasabah itu diartikan sebagai mengevaluasi diri kita sendiri atau mengintrospeksi diri kita sendiri, apa saja sih kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dan apa saja sih hal-hal kebaikan yang belum kita lakukan. Nah, jadi muhasabah diri ini yaitu tentang mengintrospeksi diri kita atau merenungkan diri kita sendiri. Nah, adapun hadisnya mengenai tentang muhasabah diri, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shaddad bin Aus radhiyallahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, yang berarti orang-orang yang pandai adalah orang-orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri dan berlomba-lomba dalam beramal setelah kehidupan kematian. Dan adapun orang-orang yang lemah yaitu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan juga berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang soleh yaitu adalah orang yang pandai menghisap dirinya atau mengintrospeksi dirinya sendiri terkait tadi apa yang telah disebutkan dari pengertian bahwasanya sikap kelemahan kita, kekurangan kita, atau hal-hal buruk terkait kita. Nah, kita itu perlu mengintrospeksikan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu maka kita harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hadis tentang istighfar. Nah, istighfar sendiri diartikan sebagai permohonan maaf atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait apa yang telah kita lakukan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, jadi istighfar ini juga diartikan sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi ampun oleh Allah atas segala apa yang telah kita lakukan atau kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan. Nah, berikut adalah ada hadis yang menjelaskan mengenai tentang keutamaan beristighfar, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempatannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Nah, ini adalah hadis dari riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nah, sudah dijelaskan dalam hadis tersebut, Allah menjanjikan bahwasanya dengan kita beristighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan hati kita, kegembiraan hati kita dari setiap kesedihan yang kita rasakan, dan Allah akan menjanjikan rezeki
dari manapun atau yang tidak disangka-sangka. Nah, terakhir yaitu kita akan membahas mengenai hadis tentang bertaubat. Nah, apa sih bertaubat itu? Bertaubat itu adalah sadar dan menyesal akan perbuatan atau dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, dan kita berniat untuk memperbaiki tingkah laku kita serta perbuatan kita dan tidak mengulanginya lagi. Nah, taubat ini juga diartikan sebagai kembali ke jalan agama, kembali ke jalan yang benar, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan bertaubat ini ada salah satu hadisnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fi yaumi ilayhi mi'ata marrah. Yang artinya semua Bani Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang salah yaitu adalah orang yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi kita ini sebagai makhluk Allah tentunya pasti mempunyai dosa, pasti pernah melakukan dosa, dan oleh karena itu Allah akan di hadis tersebut Allah menjanjikan bahwasanya orang yang baik, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang segera bertaubat. Jadi bertaubatlah kepada Allah. Insya Allah Allah akan menerima taubat kalian jika kalian bertobat dengan bersungguh-sungguh. Dari ketiga pembahasan tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya di dalam Islam itu sangat dianjurkan dan bahkan sangat diwajibkan untuk kita bermuhasabah diri, kemudian untuk beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang tak luput dari dosa. Nah, pesan saya yaitu teruslah untuk memperbaiki diri kalian sendiri, mengevaluasi diri kalian, kemudian mengintrospeksi diri kalian atas apa kesalahan-kesalahan yang telah kalian perbuat dan apa saja kebaikan-kebaikan yang belum kalian lakukan, dan lakukanlah untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, karena pada dasarnya kita dengan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan rasa bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hal yang di luar kuasa manusia. Oleh karena itu kita meminta pertolongan dan meminta ampun hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Hamdan wa syukran lillah. Akhiru kalam, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.